wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jatni Asna dalam Warna-Warni Suska Madani. Kali ini kita sudah berada di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan di sebelah saya sudah ada dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yaitu Bapak Mahendra Rumus. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Iya. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai visi misi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial ke depannya seperti apa. Iya Bapak, mengenai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial ya Pak ya. Untuk fakultas ini sendiri memiliki berapa jurusan, kemudian program studinya itu seperti apa? Oke, terima kasih. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial itu terdiri dari 6 program studi atau jurusan. Yang pertama manajemen S1, yang kedua akuntansi S1, yang ketiga administrasi negara S1. Kemudian ada 3 program studi D3. Yang pertama itu manajemen perusahaan atau disingkat MP. Kemudian D3 akuntansi, dan yang ketiga adalah D3 administrasi perpajakan. Dia ada 6 jurusan yang berada di bawah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Ada 6 jurusan ya Pak. Ya, untuk praktek lapangan atau magang sendiri itu seperti apa tuh? Ya, oke. Jadi dalam kita melaksanakan praktikum untuk jurusan administrasi negara yang disebut dengan praktikum kerja lapangan, praktek kerja lapangan yang kita lakukan setiap tahunnya itu di awal bulan Januari. Itu mahasiswa kita magangkan ke berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Begitu juga D3. Jadi yang D3 itu kita magangkan juga ya, seperti manajemen perusahaan dan akuntansi itu biasanya di perusahaan-perusahaan, di perbankan, dan juga ada di pemerintahan, dan juga administrasi perpajakan itu biasanya mereka magangnya di kantor-kantor pajak. Ya. Jadi kalau untuk kesiapan dari fakultas ini sendiri seperti apa Pak? Baik dari SDM-nya, sarana dan prasarananya. Oke. Fakultas kita kalau dari sisi sumber daya, itu sumber daya kita kan kalau di sini terdiri dari sarana dan prasarana. Ya, tentu sarana prasarana alhamdulillah kita memiliki gedung yang permanen, yaitu gedung yang dibuat oleh pemerintah melalui bantuan Islamic Development Bank, dan gedung permanen ini tentu sangat representatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan proses tridharma perguruan tinggi kita. Begitu juga kita punya laboratorium, ada 5 laboratorium di kita, ada pojok bursa, kemudian lab audit, kemudian lab perbankan mini, perbankan syariah mini ya, kemudian lab perpajakan, dan lab komputer sendiri. Kemudian kita juga memiliki dapat jatah kelas, kita beri nama, kalau yang di gedung ini kelas A, di sana kelas B. Kita memiliki ruang kelas sebenarnya 12 kelas di ruang B yang dekat syariah. Kemudian juga untuk kita punya ruang kelas pula di Sukajadi, yaitu khusus untuk mahasiswa reguler khusus namanya. Kemudian untuk dosen pada hari ini dosen kita sudah sekitar 80% itu sudah memiliki tingkat pendidikan yang sesuai dengan aturan pemerintah, yaitu minimal S2. Alhamdulillah dalam perkembangannya untuk tahun ini Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sudah menamatkan 2 orang doktor baru, yaitu Ibu Leni Novianti dan Mahyarni, Dr. Mahyarni. Yang satu dari jurusan manajemen dan satu lagi dari jurusan akuntansi. Dan ke depan tentu kita berharap untuk dosen-dosen di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sedang menempuh peningkatan pendidikan untuk segera menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Kemudian dari sisi karyawan kita
Alhamdulillah sekarang sudah bertambah dan setiap unit kerja di fakultas ini sudah memiliki karyawan-karyawan sendiri yang berkualifikasi S1 dan D3 yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang mereka tekuni. Kemudian tentu fakultas melakukan pembinaan terhadap karyawan ini, baik pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja mereka maupun pendidikan dan bidang sosial lainnya seperti meningkatkan keakraban, kerjasama dan lain-lain, untuk sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja. Jadi tadi ada berbicara mengenai Tridharma perguruan tinggi ya Pak. Kalau mengenai Tridharma perguruan tinggi ini sudah seberapa jauh pelaksanaannya sendiri? Ya, kalau Tridharma perguruan tinggi kan terdiri dari tiga macam. Yang pertama pendidikan dan pengajaran. Kalau soal pendidikan pengajaran ini, alhamdulillah kita sudah dapat tertibkan bahwa pendidikan pengajaran itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh dosen-dosen kita. Itu berdasarkan hasil monitoring yang kita lakukan bekerjasama dengan LPM, lembaga penjaminan mutu. Kalau di tingkat fakultas itu ada itu kita melakukan survei ke kelas-kelas dan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa. Itu alhamdulillah hasilnya sebagian besar proses pendidikan dan pengajaran itu sudah terlaksana dengan baik. Yang kedua, penelitian. Setiap tahunnya dosen itu mendapatkan jatah penelitian, baik dari tingkat universitas maupun dari tingkat fakultas sendiri. Itu ada dana-dana yang disediakan untuk melakukan penelitian. Untuk tahun 2013 ini yang dikelola oleh LPM, itu sebagian besar dosen kita sudah mengajukan proposalnya ke LPM dan mudah-mudahan ya bisa lolos untuk melakukan penelitian. Di samping itu dosen kita juga kita beri motivasi untuk melaksanakan penelitian-penelitian penelitian mandiri ya yang mereka laksanakan sendiri, sebab memang kewajiban dosen itu wajib setiap semester itu atau setiap tahun itu minimal menghasilkan karya ilmiah. Jadi kemudian begitu juga pengabdian masyarakat. Kalau di Fakultas Ekonomi ini pengabdian masyarakat itu kita kelola dengan membawa dosen-dosen kita ke dalam satu kegiatan yang sifatnya besar dan rutin. Itu kita lakukan dengan cara melakukan tadabur alam atau pekan bakti, ya, pekerjaan yang sama juga dengan membawa mahasiswa kita ke desa-desa. Kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat di sana sesuai dengan bidang keilmuan kita, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu sosial. Tadi sebelum masuk ke ruangan nih Pak, saya melihat ada pengumuman tentang peningkatan dan penanaman nilai-nilai keislaman. Iya. Itu maksud dan tujuannya itu seperti apa? Oke. Kita di Fakultas Ekonomi ini yang selama ini dikatakan bahwa kita ini fakultas umum namanya, tapi sebenarnya fakultas itu tidak ada pemisahan antara keilmuan umum dengan keilmuan agama. Semua ilmu itu adalah menuju ya sebenarnya untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, kan itu. Tapi di Fakultas Ekonomi ini kita melakukan peningkatan penanaman nilai-nilai keagamaan. Itu kita bentuk sebuah badan di fakultas ini, yaitu Badan Pembinaan Keagamaan, yang tugasnya adalah melakukan pembinaan keagamaan terhadap mahasiswa kita, kemudian mengelola kegiatan-kegiatan keagamaan untuk karyawan dan dosen kita. Jadi tujuannya adalah kita inginkan mahasiswa yang dihasilkan dari Fakultas Ekonomi ini adalah mahasiswa yang profesional di bidangnya masing-masing, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaannya, yaitu Islam. Jadi di
Misalnya mahasiswa ini jurusan akuntansi, mereka pakar di bidang akuntansi atau profesional di bidang akuntansi, tapi juga memiliki atau menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dengan sifat-sifat kejujuran, akhlakul karimah dan lain-lain yang selalu disampaikan oleh Pak Rektor bahwa UIN Suskaryau ini ingin memperbaiki akhlak mahasiswanya di samping profesional di bidang masing-masing. Jadi BPK ini, Badan Pembinaan Keagamaan ini, mahasiswa kita diuji kompetensi keagamaannya. Kalau setelah ditentukan yang lulus ya diberi sertifikat, yang tidak lulus itu dilakukan pembinaan sehingga tercapailah apa yang kita harapkan tadi. Kalau untuk prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik, fakultas ini sendiri seperti apa? Kalau Fakultas Ekonomi dari sisi bidang akademik ya itu dapat kita gambarkan mahasiswa ini memiliki prestasi-prestasi ya tergambar dari indeks prestasi yang mereka dapatkan. Dan alhamdulillah rata-rata lulusan Fakultas Ekonomi itu secara rata-rata memiliki IPK 3 ke atas atau IPK yang dengan predikat sangat memuaskan. Sementara non akademik ya Fakultas Ekonomi sangat banyak sekali ya memiliki kegiatan-kegiatan non akademik yang dan mendapatkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Sebagai contoh tahun 2012 kemarin juara umum Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa UIN Suskaryau, UIN Suskaryau itu mahasiswa ekonomi yang apa itu ada pialanya yang bisa ditengok. Kemudian juga ya kita banyak sebenarnya pembinaan kemahasiswaan di sini ya baik di bidang olahraga maupun seni. Dan kita di Pekonsos ini memiliki beberapa nomor yang bisa kita unggulkan. Yang pertama di bidang futsal, di bidang sepak bola ya bagi mahasiswa itu mahasiswa manajemen juara 1 kan futsal di UIN Suskaryau ini. Kemudian beberapa mahasiswa kita itu adalah atlet-atlet PON. Ya, sengaja kita rekrut seperti kemarin barusan itu ada pertandingan kejurda takraw itu dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, itu dapat juara 2 di kejurda yang barusan ini. Kemudian di bidang seni ya, kita punya band Pekonsos yang selalu diundang oleh beberapa acara yang diadakan di UIN Suskaryau ini. Band Pekonsos ini ya melahirkan seniman-seniman yang apa. Kemudian dulu kita juga punya nasyid az-zikri. Ya, jadi bidang-bidang non akademik untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial ini sangat berkembang sekali dan kita selalu memberikan support dan akomodir untuk kepentingan-kepentingan seperti itu. Sebab mahasiswa ini di samping dia memiliki prestasi di bidang akademik juga harus memiliki prestasi di bidang non akademik untuk meningkatkan kepercayaan diri dan macam-macam. Jadi kalau untuk harapan dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sendiri ini seperti apa? Ya, tentu harapan kita ya, sesuai dengan visi dan misi UIN Suskaryau bahwa Fakultas Ekonomi itu juga menyokong bahwa ya sama-sama menyokong UIN Suskaryau untuk berubah, untuk lebih maju, mencapai world class university seperti yang kita cita-citakan bersama. Untuk itu perlu pembenahan dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial agar apa yang kita hasilkan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dapat membantu UIN Suskaryau mencapai cita-citanya untuk menjadi world class university. Ya, perlu peningkatan dari segi keilmuan dan tidak hanya segi keilmuan tapi juga dari sisi agama untuk menuju world class university. Sekian dialog dari kami, saya Jatni Asna beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.